Perkenalkan, saya Nicholas Bernard Stephen Juliantotti. Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus korupsi yang melibatkan beberapa menteri di pemerintahan saat ini. Apakah itu korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin, corruption, dari kata kerja corrumper, berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Menurut Transparansi Internasional, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti buruk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan padanya, dapat disogok melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Yang berarti, tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Penyebab terjadinya korupsi. Aspek individu atau pelaku korupsi. Seseorang melakukan korupsi karena yang pertama, sifat tamak. Kemungkinan besar yang melakukan korupsi adalah orang yang tamak atau tergila-gila dengan harta. Yang kedua, moral yang kurang kuat menghadapi godaan. Godaan bisa berasal dari teman, atasan, atau dari pihak luar yang dilayani. Ketiga, penghasilan kurang mencukupi kebutuhan hidup yang mendesak. Kebutuhan yang mendesak seperti kebutuhan keluarga, kebutuhan untuk membayar hutang, kebutuhan untuk membayar pengobatan, dan kebutuhan untuk membiayai sekolah anak. Yang keempat, gaya hidup konsumtif. Gaya hidup yang konsumtif seperti ingin memiliki mobil mewah, rumah mewah, pakaian yang mahal, hiburan yang mahal. Hal tersebut akan mendorong seseorang untuk melakukan korupsi bila mana kesempatan untuk melakukannya ada. Yang kelima, malas atau tidak mau bekerja keras. Orang yang melakukan korupsi adalah orang yang ingin segera mendapatkan sesuatu yang banyak, tetapi malas untuk bekerja keras guna meningkatkan penghasilannya. Walau korupsi disebabkan oleh 5 hal yang telah saya sebutkan tadi, tetapi tindakan korupsi tidak dapat dibenarkan karena korupsi memiliki dampak. Yang pertama, adanya efek buruk bagi perekonomian negara. Kedua, menurunnya kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Yang ketiga, korupsi memberi kontribusi bagi matinya etos kerja masyarakat. Dan yang keempat, proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah serta tidak sesuai dengan kebutuhan. Korupsi dapat ditanggulangi dengan berbagai upaya. Upaya yang pertama yaitu upaya pencegahan dengan cara melakukan penanaman semangat nasional, melakukan penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka, himbauan kepada masyarakat, pengusahaan kesejahteraan masyarakat, dan pencatatan ulang aset. Upaya yang kedua yaitu upaya penindakan. Dalam pelaksanaan upaya penindakan korupsi, pemerintah dibantu oleh sebuah lembaga independen pemberantas korupsi yaitu KPK. Penindakan yang dilakukan KPK semenjak KPK berdiri pada tahun 2002 telah membuahkan hasil yang dapat disebut sebagai hasil yang memaksimalkan. Upaya yang ketiga yaitu upaya edukasi. Upaya edukasi melalui pendidikan yang ada di Indonesia. Masyarakat diberikan pendidikan anti korupsi sejak dini agar masyarakat sadar betul akan bahaya korupsi bagi negara-negara khususnya negara Indonesia. Mahasiswa juga berperan dalam pemberantasan korupsi dengan menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Partisipasi warga negara dalam pemerintahan. Yang pertama, politik. Warga negara dalam proses politik mendudukkan orang atau anggota partai politik dalam lembaga pemerintahan. Yang kedua, pemilu. Semua warga negara mengikuti pemilu dengan baik secara luber jurdil, dan warga negara pun mengawasi jalannya pemilu dengan baik. Yang ketiga, sosial. Warga negara terlibat dalam pembangunan negara dan membangun organisasi dalam bentuk gerakan sosial. Yang keempat, terlibat secara langsung. Warga negara terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan melalui
partisipasi Dewan Anggaran Kota, Dewan Pembangunan Kota, Dewan Pengawasan Pembangunan, dan Dewan Pendidikan Kota. Warga negara juga dapat berpartisipasi di dalam pemerintahan dengan menjalankan kewajibannya, yaitu kewajiban warga negara Indonesia adalah wajib menaati hukum dan pemerintahan, pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, pasal 27 ayat 3 UUD 1945. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, pasal 28J ayat 1. Yang keempat, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, pasal 28J ayat 2. Yang kelima, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, pasal 30 ayat 1 UUD 1945. Dan yang keenam, wajib mengikuti pendidikan dasar, pasal 31 ayat 2. Figur pemerintahan yang ideal bagi Indonesia, yaitu memiliki komunikasi yang baik, karena kebijakan atau keputusan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah, maka komunikasi yang baik antara pemerintah dengan warga harus terjalin dengan baik, sehingga apa yang menjadi kebijakan atau keputusan tidak akan menjadi sebuah permasalahan. Sikap berani dan menginspirasi. Pemerintah harus berani mengambil resiko dan mengambil keputusan. Di setiap perbuatan dan perkataan oleh pemerintah harus mampu menginspirasi bagi bangsa Indonesia dan warga negara Indonesia. Dapat menghargai warga negara. Pemerintah dapat menampung semua aspirasi warga negara. Kejujuran. Kejujuran ini merupakan sesuatu yang berat dan sangat dipertaruhkan. Apabila kejujuran dari pemerintah hilang, maka seketika itu juga hancur pula integritas pemerintahan. Pemerintah jika tidak jujur akan tidak dipercayai oleh warga negara. Maka dari itu, semua perwakilan rakyat harus jujur, bertanggung jawab. Pemerintah harus menjamin semua hak warga negara agar terpenuhi. Sekian pemaparan materi saya mengenai partisipasi positif warga negara di dalam pemerintahan dan figur pemerintahan yang ideal bagi Indonesia. Apabila ada kesalahan, saya meminta maaf.